semua yang siap dengar firman Allah katakan amin. Amin. Shalom. Oh iya. Baik, ibu-ibu yang dahsyat ya. Di dalam rangkaian beberapa hari ini kita memang ada beberapa kesibukan, tapi ibadah WBI tetap berlangsung dan kita bersyukur kita bisa tetap ada malam hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Mari yuk saya ajak kita membuka di Injil Matius pasal yang ke-8. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai yang keempat saja. Saya beri judul atau tema firman Tuhan malam ini, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menolongku. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat menolongku. Baik, sudah kita yuk baca bergantian. Ayat pertama saya, ayat genap jemaat yang hadir bisa membaca sampai akhir di ayat yang keempat. Firman Allah berkata demikian, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Ya, nah cerita ini sudah kita ketahui, cerita tentang orang kusta yang ditahirkan Tuhan sehingga sakit kustanya menjadi sembuh dan ia pulih total, menjadi sehat seperti sedia kala. Dan kita tahu bahwa orang kusta adalah orang yang memang sangat menderita karena dikucilkan dari masyarakat, tidak seorang pun ingin dekat-dekat dengannya. Dan berdasarkan peraturan masyarakat tentunya juga mereka tidak boleh bergaul dengan orang banyak karena sifat penyakit yang menular. Kita belakangan ini diperhadapkan dengan berbagai penyakit yang menular ya. Memang merepotkan, bahkan sekarang ini kita menghadapi penyakit-penyakit yang semakin bertambah ya. Entah sampai kapan, tapi memang nubuatan akhir zaman memang harus digenapi sih ya. Ya penyakit sampar, penyakit menular ya semacam kayak begini yang memang akan terjadi di akhir zaman dan itulah yang sedang terjadi di masa kini. Nah yang menarik dari cerita-cerita yang sebelumnya kita tahu tentang orang-orang yang datang kepada Yesus dengan pergumulan sakit penyakitnya, memang zaman dulu ditampilkan banyak dalam cerita Injil yaitu orang-orang yang sakit. Dan kebanyakan orang-orang sakit zaman dahulu disebabkan oleh karena kerasukan setan, disebabkan oleh karena dosa, tetapi tidak juga ada orang-orang yang mengalami penyakit atas rencana Tuhan untuk menyatakan kemuliaan seperti orang yang buta sejak lahirnya. Nah, orang yang kusta ini juga tentu sangat berharap bahwa ia pun bisa mengalami mujizat seperti halnya dia sudah mendengar, bahkan dari kejauhan dia melihat ada banyak kuasa yang Tuhan demonstrasikan menolong orang-orang yang lemah, yang sakit dengan berbagai macam penyakit. Nah satu ketika imannya mendorong dia untuk mendekati Yesus walaupun tetap ada jarak dan dia berseru
untuk memohon kepada Tuhan agar kiranya ia pun boleh mendapatkan perkenanan. Orang kusta ini datang kepada Yesus diawali tentu dengan sudah ada iman. Dari iman yang muncul timbul dari apa yang dia dengar, dari apa yang dia lihat, dari kejauhan di mana karya Tuhan menyembuhkan banyak orang yang sakit dan mereka benar-benar ditolong Tuhan, disembuhkan. Jadi bagi seorang kusta ini, dia tidak pernah bimbang, tidak pernah ragu. Tetapi dia datang dengan penuh keyakinan, cuma masalahnya saya ini kusta, saya ini berbau, saya ini enggak layak. Mau enggak ya Tuhan menolong saya seperti ia menolong orang-orang lain. Karena itu kalimat yang menarik pembelajaran kita malam ini, yaitu jika Tuhan mau, Tuhan dapat menolongku. Di dalam kehidupan saya dan saudara, kita butuh tentunya pertolongan Tuhan ya. Dan sebagai orang yang percaya, saya pun yakin ibu-ibu di sini, setiap kita nggak ragulah kita ini juga percaya sama Tuhan yang sanggup mampu, kan? Tetapi memang dalam praktek-praktek hidup kita, seringkali doa-doa yang kita panjatkan tidak seperti yang dipanjatkan oleh seorang kusta ini. Yang berbeda adalah dia tidak minta disembuhkan, tetapi dia berkata, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan aku. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jadi kembali, dia yang pertama kita belajar, orang kusta ini tidak memaksa Tuhan. Banyak doa-doa kita yang sifatnya sebenarnya memaksa Tuhan. Kita lebih banyak meminta to the point kepada Tuhan. Tuhan, saya sakit, saya demam, sembuhkanlah sakit saya. Jadi lebih banyak kita meminta. Nah, apakah waktu kita sedang sakit dan berdoa minta Tuhan sembuhkan itu memang sudah waktu Tuhan, sudah jalan Tuhan, sudah rencana Tuhan, untuk saatnya kita ditolong dan disembuhkan? Atau mungkin kita masih perlu ada proses sehingga seketika waktu kita berdoa tidak segera kita melihat doa kita didengar, doa kita dikabulkan. Nah, kalau orang kusta ini sudah di awal, dia cuma pikir Tuhan bisa, Tuhan mau, Tuhan mampu, ya. Tuhan itu aku lihat sudah banyak loh menyembuhkan orang-orang sakit dari berbagai macam penyakit yang dibawa kepadanya. Nah sekarang terhadap diriku, apakah masalahnya Tuhan mau menolong aku atau tidak? Jadi yang pertama dengan perkataan ini kita belajar orang kusta itu tidak pernah memaksa Tuhan untuk menuruti permintaan doanya. Tidak pernah juga memaksa Tuhan untuk memenuhi keinginan atau kehendak kita, kehendak dirinya. Nah, seorang yang sakit kusta ini tidak memaksa Tuhan untuk menyembuhkan dan memulihkan, padahal sebenarnya dia memang benar-benar sangat membutuhkan. Dia benar-benar sakit. Dan sakit itu membuat dia menderita, dikucilkan dari masyarakat itu tidak menyenangkan. Tetapi di saat situasi yang memang benar-benar dia sedang membutuhkan, tetap dia bisa berkata yang menarik adalah tidak memaksa Tuhan. Tapi kembalikan kepada kehendak Tuhan. Jika Tuhan mau, aku gak ragu kok Tuhan. Engkau bisa menyembuhkan aku, Engkau bisa tolong aku. Ya kalau Tuhan belum mau, aku pun tidak masalah. Jadi sering kita merasa layak ditolong Tuhan sehingga doa-doa kita setengah memaksa. Seharusnya Tuhan tolong saya. Seharusnya Tuhan jawab doa saya. Kalau saya doakan orang sakit, seharusnya Tuhan sembuhkan orang yang sakit. Terus kalau begitu, yang berdaulat Tuhan atau kita? Yang menentukan dan mengatur
Tuhan atau kita? Dan yang menyembuhkan itu sebenarnya kita yang mendoakan atau Tuhan yang menyembuhkan. Kemudian kalau kita berdoa dan doa kita tidak dikabulkan, mungkin kita sering kecewa. Kita merasa aduh kayak gimana. Padahal siapapun yang hebat sekalipun itu cuma karena Tuhan mengaruniakan. Tuhan karuniakan, ada karunia untuk menyembuhkan. Ada karunia untuk mengadakan mujizat. Yang namanya karunia tidak tergantung kepada orangnya, tapi tergantung kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kalau saya ada sesuatu dari milik saya untuk saya berikan, maka tentu tidak tergantung kepada orang lain bahwa ia berhak untuk mendapatkan dari saya punya kepunyaan. Tapi tergantung saya mau berikan apa enggak dan kepada siapa saya memberikannya. Jadi kita belajar sama-sama saudara dan saya, yuk kita belajar merubah agar tidak memaksa Tuhan. Kita punya kebutuhan sekalipun, tetapi kebutuhan kita sekalipun hal itu benar-benar mendesak, tetap tidak memperlakukan Tuhan semau kita. Kalau kita sedang butuh uang, kita tidak membuat Tuhan menjadi mesin ATM. Ya, begitu kita datang sama Tuhan, maka apa yang kita perlukan keluar tuh dari ATM. Gitu. Tuhan bukan mesin ATM, Tuhan bukan mesin produksi yang memproduksi apa yang kita inginkan buat itu, tetapi Tuhan adalah Allah yang berdaulat atas hidup dan mati seseorang, sehingga ialah yang menentukan mana yang terbaik buat kita sekalian. Jadi belajar mulai sekarang saya dan saudara untuk menyerahkan kesemua itu kepada Tuhan. Bersedia mengikuti apapun yang Tuhan mau dan inginkan. Karena kita percaya Allah di atas segalanya. Dan kita tempatkan Dia. Dan jika kita menghormati Tuhan untuk posisi yang sebenarnya memang Dia seperti itu, maka tentu Tuhan akan berkenan. Dan tentu Tuhan akan tertarik dengan sikap hati kita itu. Jadi ketika Tuhan melihat sikap hati daripada seorang kusta ini, maka respon Tuhan kita tahu, Dia tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya. Dia tidak pernah mengecewakan orang yang percaya kepadanya. Dia menghormati orang yang tidak memaksakan kehendaknya. Karena itu Yesus segera merespon, aku mau. Yesus mau, maka dia menjadi tahir. Oleh karena kemauan Tuhan untuk mentahirkannya. Bukan atas karena dia mendoakan, berdoa, datang, minta, maka dia jadi sembuh. Tapi karena Tuhan mau menyembuhkannya. Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Dan kalau kita ada pergumulan kehidupan apapun juga datang sama Tuhan, tanpa ragu jika Tuhan mau, Tuhan dapat menolong. Saat ini aku diperhadapkan dengan berbagai persoalan. Aku percaya tidak ada perkara yang mustahil. Kalau ini adalah waktunya Tuhan hari ini, aku mendapat jawaban itu, maka aku percaya hal itu akan terjadi. Nah, puji Tuhan, semua itu bisa terjadi. Tapi kalau kita cuma mengatur Tuhan, biarlah hari ini jam segini saya akan ketemu begini. Ya biarlah kiranya Tuhan gerakan dia. Biarlah dia bayar saya. Biarlah saya diberkati. Biarlah proyek saya berhasil. Dan sebagainya. Kita menentukan dan mengatur cara-cara kerja Tuhan dengan cara berpikirnya kita dan cara kerjanya kita. Sehingga Tuhan dipaksa untuk memenuhi apa yang ada di benak pikiran kita. Dan hal itu adalah kita lihat bercermin dari ayat ini, nampaknya tidak tepat. Dan itu bukan hal yang harus kita lanjutkan untuk dilaksanakan. Yang kedua, selain kita tidak memaksa Tuhan, kita juga belajar dari ayat ini, tidak meragukan Tuhan. Baik
terhadap ketuhanannya, kuasanya maupun kebaikannya. Sekali lagi, tidak meragukan Tuhan baik terhadap ketuhanannya, kuasanya maupun kebaikannya. Jadi kita tidak ragu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang maha kuasa, yang sanggup mengerjakan apa yang gak bisa saya kerjakan. Bahkan hal-hal yang mustahil kelihatannya, jalannya buntu kelihatannya, saya udah berusaha sekian lama, tetapi tidak juga mendapatkan apa yang saya harapkan. Dan kita tidak meragukan itu, tetapi tetap percaya. Ini kita percaya, ini cuma soal waktu Tuhan. Karena ada banyak cerita di Alkitab saya membaca bahwa ketika genap waktunya, itu kalimat demikian bunyinya, maka Tuhan melakukan hal ini dan hal itu. Jadi di mata Tuhan seperti firman yang berkata, kan, waktu Tuhan segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Ketika Tuhan merajut kehidupan kita sedemikian rupa, bagi seorang yang sedang merajut mungkin rajutannya belum selesai. Tetapi kalau kita minta untuk segera diselesaikan, tentu hasilnya enggak sempurna. Bagi Tuhan aku ingin kasih yang lebih sempurna, ketimbang kalau aku stop sekarang, mungkin akan tidak baik. Sama seperti seorang ibu yang mau melahirkan. Dalam proses anak dalam kandungannya kan demikian. Di dalam perut rahim seorang ibu, anak ini dibentuk, diproses. Bila belum pada waktunya, seluruh organ tubuh terbentuk menjadi lengkap dan sempurna, sehat dan kuat, maka tentu tidak baik jika dipaksa dikeluarkan. Hasilnya bisa saja tidak sempurna. Tetapi kalau sudah pada waktunya, maka secara alamiah kita akan merasakan mules, kita akan merasakan gejala-gejala untuk dapat mengeluarkan itu dari rahimnya. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Jadi jangan pernah meragukan. Kadang kita udah lelah berdoa tapi belum terjawab hingga sekarang. Saya pun sama, punya banyak pergumulan kehidupan. Dan waktunya enggak cuma 1-2 hari, seminggu, 1 bulan. Bahkan beberapa tahun yang saya gumuli tetapi masih belum juga bisa saya peroleh seperti yang saya harapkan. Sekalipun saya udah berusaha dengan apa yang saya coba lakukan bagian saya, tetapi kembali lagi hal itu masih belum seperti apa yang saya harapkan. Namun di tengah-tengah situasi yang seperti itu kita mungkin lelah menanti semuanya. Tapi saya belajar untuk tidak pernah meragukan Tuhan. Kalau seperti siapa itu? Sadrak, Mesakh, dan Abednego mampu dengan iman keyakinan yang teguh berkata, jika Tuhan kami itu dapat menolong kami, Dia akan melepaskan kami. Tapi kalaupun tidak kami dilepaskan, kami tidak akan menyembah Tuhan, tidak akan menyembah yang lain. Kami akan tetap percaya Tuhan. Jadi iman yang seperti inilah kadang kita mengalami ujian-ujian tertentu. Prosesnya ya. Yesus tetaplah Allah yang luar biasa hebat dan penuh kuasa. Meskipun kita tidak tertolong seperti harapan kita. Yesus tidak pernah berubah. Kuasanya tidak luntur. Dan ia tidak hanya menyembuhkan di masa lalu, tetapi di masa sekarang. Mujizatnya tidak hanya terjadi di masa yang lalu, tetapi juga tetap masih berlangsung di masa sekarang. Saya nggak pernah ngalamin mujizat Tuhan tuh. Saya cuma dengar orang-orang, saya cuma dengar cerita Alkitab, tapi saya belum pernah ngalamin.
Mungkin kita berpikir begitu. Tenang. Tetap kita pegang firman Allah yang berkata, segala sesuatu, apapun namanya segala sesuatu, itu indah pada waktunya. Jadi jangan pernah ragu terhadap Tuhan, terhadap ketuhanannya. Karena buat Tuhan kalau dia mau, satu hari memang bisa menjadi 1000 tahun, tapi 1000 tahun penantian bisa menjadi satu hari, seketika saja. Dunia ini bisa berubah cepat. Tidak ada tanda-tanda. Tiba-tiba sepertinya sekarang seperti ini, tapi tiba-tiba dalam hari-hari ke depan, bisa saja terjadi krisis yang luar biasa, tiba-tiba kemudian terjadi situasi, keadaan-keadaan yang lebih buruk daripada apa yang bisa kita bayangkan sekarang ini. Bisa, sangat bisa. Nah, persoalannya ketika hal-hal itu kita diperhadapkan dan kita alami, bagaimana kita bisa mampu mempertahankan iman kita? Ini penting sekali. Puji Tuhan, orang kusta ini dari refleksi perkataannya, jika Tuhan mau, Tuhan dapat. Dia tidak meragukan Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi dia, Tuhan bisa menolong saya. Cuma sekarang tergantung kerelaan Tuhan mau nggak tolong saya. Nah, kalau kita rendah hati seperti itu, tanpa meragukan, tentu Tuhan berkenan. Ada banyak orang suka meragukan kemampuan. Kalau saya sebagai gembala, ada juga jemaat yang meragukan. Saya sebagai gembala, bukan cuma sekedar saya merasa tidak menyenangkan hal yang perlakuan seperti itu, tetapi terkesan meremehkan. Dia ngomong ini, dia ngomong gitu. Kamu pikir saya belum berpikir seperti yang kamu katakan sebelumnya? Apa yang kau katakan sudah kupikir. Sudah kupikirkan sebelumnya. Dan karena aku sudah memikirkan demikian, maka dari pertimbangan pemikiran itu, saya mencoba mengerjakan ini loh. Yang menurut keyakinan saya, itulah jalan terbaik. Nah, jika kita tidak meragukan dan percaya, seperti orang-orang bilang, wah kalau kayak gini, tenang, percaya aja. Gembala tahu apa yang harus dia kerjakan. Seperti kita juga bisa bilang, kalau jika kita terbiasa gitu, tenang, Tuhan tahu apa yang harus dia kerjakan. Tuhan tahu apa yang harus dia kerjakan. Jadi kita yakin, kita berserah, kita menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Nah, inilah sikap yang seharusnya saya dan saudara belajar juga untuk tidak lagi meragukan Tuhan dan tidak memberi ruang sedikit pun terhadap iblis yang membisik agar kita meragukan ketuhanannya Tuhan. Engkau dapat. Jadi inilah orang-orang yang bisa mencuri hati Tuhan, membuat Tuhan senang jika kita mampu bisa buat menyanjung Tuhan. Kan kalau orang disanjung kan senang ya. Senang banget. Tuhan cetek. Gampang kalau Tuhan mau. Bisa kalau Tuhan mau. Jadi kita tidak meragukan kuasanya. Tapi juga tidak meragukan kebaikannya. Tuhan, aku tahu Engkau maha baik. Engkau maha kasih. Sekarang aku pikir ini adalah terbaik yang aku pikir kalau Tuhan kasih, ini pas banget buat aku. Tapi Tuhan tentunya jauh lebih tahu daripada aku bisa mengetahuinya. Karena itu Tuhan, lakukanlah apa yang menurut Tuhan itu terbaik buat aku. Oh Tuhan senang, kita percayakan Tuhan, ya, kita tidak meragukannya, kita tahu Dia adalah Allah yang maha baik. Jadi
senang kalau kita lihat Tuhan tidak pakai berkata yang lain-lain tuh waktu ditanya sama si orang kusta. Jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Dia nggak ngomong yang lain-lain. Dia langsung to the point berkata, aku mau. Wow, senang sekali. Kalau kita berdoa, menyampaikan sesuatu dengan keyakinan tanpa keraguan. Dan mengatakan, Tuhan kalau engkau mau, engkau dapat nih Tuhan. Yang berhutang biarlah kalau engkau mau juga dia bisa bayar. Ya. Yang sakit kalau engkau mau, engkau juga bisa sembuhkan. Yang di ruang ICU, yang sudah pakai selang sana sini, kalau engkau mau, engkau bisa perpanjang umurnya. Kita tidak meragukan Tuhan. Dia dapat. Tapi kita juga tidak meragukan Tuhan yang baik. Yang juga mau sebenarnya. Cuma masalahnya bukan cuma sekedar bagi Tuhan. Saya mau. Justru saya mau. Tapi saya tahu. Yang saya mau adalah sesuatu yang jauh lebih sempurna buat kamu. Karena aku tahu engkau mengasihi aku. Wah luar biasa. Jadi kalau kita menyerahkan semua kepada Tuhan itu enak. Kalau orang cari pasangan hidup sama. Satu ketika seorang pemuda, dia memohon, Tuhan saya kepengen supaya saya punya istri begini. Dia kasih tuh kriterianya. Kemudian dia lirik-lirik, satu ketika dia lihat kayaknya ini nih, cocok nih, match, masuk nih. Dengan kriteria saya kayaknya ini Tuhan nih. Tapi ternyata jawaban Tuhan gak sama seperti itu. Namun hatinya sudah terlanjur menyukai. Dan akhirnya dia tetap memaksakan kepada Tuhan. Tuhan, dia berkata klaimnya sekarang pakai ayatnya berbeda. Mintalah, maka akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi dia terus gedor Tuhan terus ya. Dia gedor Tuhan. Sampai akhirnya ya memang Tuhan benar tuh kata firman-Nya. Ya, kalau ada orang ya yang minta dibenarkan sama hakim yang lalim aja, akhirnya juga dikabulkan tuh permintaannya. Tapi begitu dia dapat dikabulkan, dan dia menjalani kehidupannya, kemudian dia berkata, kok jadi begini ya? Kok jadi begitu ya? Jadi nampaknya ternyata tidak sama seperti yang dia bayangkan. Dia pikir ini teman hidup yang cocok buat saya. Tapi kemudian ternyata ada banyak persoalan. Terus dia kembali ke Tuhan berdoa. Namun suara hati berkata, kan pilihanmu. Kan engkau yang minta dan mau. Pemuda ini gak bisa jawab apa-apa. Ya sudah, memang inilah yang aku mau. Jadi terima konsekuensinya. Tapi kalau kita ikut Tuhan, kita pengen bahkan minta Tuhan, ambillah keputusan buat aku. Engkaulah yang tentukan. Aku tahu engkau punya kuasa. Engkau bisa. Kalau Tuhan yang ambil, Tuhan yang tentukan, Tuhan yang pilihkan. Tentu hal yang terbaik. Yang terakhir, kita belajar juga dari ayat yang kita baca 4 ayat ini. Yaitu di samping tadi tidak memaksa, tidak meragukan Tuhan. Juga yang ketiga, taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Bukan sekedar merefleksikan atau mengutarakan kegembiraan. Tuhan kan bilang di ayatnya yang keempat. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah setelah dia ditahirkan, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan
persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Nah, dari ayat ini tersirat bahwa yang Tuhan mau, kamu setelah disembuhkan, biasa orang yang sudah sembuh dari sakit yang berat dan sebagainya, kan ada sesuatu yang bergejolak di hati, gembira luar biasa kan. Wah, kalau saya pas dapat proyeknya miliaran, senangnya luar biasa. Kemudian kita bersaksi. Kelihatannya bagus, bersaksi. Tapi seringkali potensinya nih kalau nggak siap, kita kesaksiannya menonjolkan diri kita, bukan Yesusnya. Kita lebih menunjukkan kebanggaannya. Aku dapat duit sekian besar. Aku hebat, punya duit banyak loh berarti. Saudara-saudara, sekarang saya lagi banyak duit. Ceritanya kira-kira sebaca itu. Yang dulu rendah hati mungkin akhirnya menjadi sombong. Bukan itu yang penting. Sekarang pergi. Ada ketentuan Alkitab, firman Allah yang menyatakan untuk orang yang sudah disembuhkan, mengucap syukur tapi datang kepada imam persembahkan. Dan itu perintah yang memang sudah ditetapkan dalam peraturan adat Yahudi pada waktu lalu. Jadi kerjakan, taat, lakukan ucapan syukurmu kepada Allah. Tidak terjebak dalam kebanggaan diri sendiri dan lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan yang kita alami hendaknya semakin mendorong kita itu cinta Tuhan dan semangat untuk mempersembahkan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Sebab kalau aku tidak dipulihkan, kalau aku tidak disembuhkan, kalau aku dalam keadaan seperti semula aku dalam keadaan yang sakit, apa yang bisa aku lakukan? Gak banyak. Aku jadi orang yang buruk. Aku dikucilkan dan sebagainya. Tapi sekarang aku bisa bebas loh. Bisa bergaul dengan orang-orang. Bahkan orang-orang senang dekat-dekat sama saya. Tadinya orang menjauh, jijik dan sebagainya. Orang melarang kita untuk mendekat kepadanya. Dan terus kalau kemudian sudah menjadi dekat, hidup kita sudah dirubah. Dari yang dulu tidak berguna menjadi sesuatu yang berguna. Dari dulu yang menjijikan menjadi sesuatu yang mulia. Hidup kita sudah mendapatkan sesuatu yang baik. Yuk belajar jadi orang yang bukan bokamsia tapi tahu berterima kasih sama Tuhan. Sedikit-sedikit kita belajar terima kasih Tuhan. Saya didik anak dari sejak kecil, adik Leo. Kalau saya berikan sesuatu, saya selalu ajar. Bilang apa? Terima kasih Pak. Saya bawa ke mall, saya belikan baju, saya belikan sepatu, saya belikan apapun. Setelah saya berikan ini, bilang apa? Terima kasih Pak. Sebaliknya saya juga sama. Sekarang kalau saya dibelikan sama anak, saya pun tetap berterima kasih. Wah kan orang tua sama anak wajar lah. Anak sama orang tua wajar lah. Ini bukan soal wajar tidak wajar. Kita menunjukkan rasa terima kasih kita atas orang-orang yang telah berbuat baik sama kita. Baik itu orang tua atau itu anak. Atau siapapun juga. Sehingga dengan begitu nantinya anak kita terhadap orang lain juga bisa berkata yang sama. Coba kalau ada orang yang lain yang memberikan sesuatu. Tapi itu anak dikasih minum teh botol. Terus gak berani atau gak pernah ngucapin terima kasih. Rasanya malu juga kita sebagai orang tua. Karena ternyata kita mendidik anak yang gak tahu sopan santun dan gak tahu terima kasih. Tapi kita bangga kalau itu anak bilang sama orang yang memberi. Makasih ya om, makasih ya tante. Wah kita pun jadi orang tua senang sekali.
Nah, begitu juga yuk saya dan saudara, mari kita belajar. Ya, belajar. Taat melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau tadi kita sudah pengen menyerahkan semua kepada kedaulatan Tuhan, jika Tuhan mau tidak memaksakan, maka kalau kita tidak memaksakan Tuhan, tapi bukan berarti kita juga tidak mau melakukan. Ya udah, gue nggak paksa lu, tapi Tuhan juga jangan paksa saya ya. Nggak gitu. Kita tahu diri bahwa Tuhan di atas kita. Kalau Dia perintahkan, kita kerjakan. Kalau saya sekarang dari tidak punya apa-apa terus ada sesuatu apa-apa, maka tentunya sesuatu apa-apa itu harusnya dikembalikan kepada kepentingan yang memberi. Kalau dia kita balikin lagi, dia tentu senang. Dan senang makin senang untuk berikan lagi, dan lagi. Maka hidup kita akan semakin diberkati Tuhan. Kenapa? Karena hati Tuhan disenangkan. Kita suka memberikan. Berikan ucapan syukur, terima kasih, persembahan, buktikan. Buktikan itu bukan dengan kata-kata, cuma kesaksian yang akhirnya bisa saja melenceng digoda iblis, kita jadi sombong, kemudian yang kita saksikan dominasinya adalah cerita tentang kita. Kesaksian bukan cerita tentang kita. Kesaksian cerita tentang karya Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Bagaimana saya tadinya gak bisa apa-apa. Bagaimana saya tadinya harusnya begini, tapi karena Tuhanlah, maka saya jadi begitu. Jadi Tuhannya yang ditinggikan, Tuhannya yang dimuliakan. Jika kita bisa jadi orang yang seperti ini, saya yakin Tuhan makin senang untuk terus. Karena kalau orang dipuji, kan kepengen juga dia makin dipuji. Jadi saya kasih biar saya dipuji juga lagi. Saya kasih lagi karena saya tahu kalau saya kasih dia puji saya. Kalau saya kasih dia puji saya. Jadi karena pada dasarnya setiap orang kepengen dipuji, maka dia termotivasi untuk semakin memberi. Begitulah cara kita mengambil hati Tuhan. Ya, kalau kita semakin melakukan apa yang Tuhan mau, semakin seperti ini, itu akan baik. Tapi kalau kita cuma jadi seperti bak kamar mandi yang nggak pernah dikuras, nggak pernah dipakai, ya air yang dari bersih pun lama-lama berubah warna, berubah tiba-tiba kok ada kotorannya. Saya taruh ada satu bak di rumah, yang lainnya nggak ada bak karena pakai shower. Di bak itu diisi penuh air pump. Tapi lama-kelamaan air itu pun tetap bisa ada, bukan berubah warna, tapi ada sedikit kotoran juga yang kemudian kelihatan. Jadi akhirnya toh tetap tiap kali harus dikuras. Hidup kita memang tetap harus dikuras. Kalau kita cuma nampung, ya ditolong, tapi semua kita tidak kembalikan ke Tuhan, maka kehidupan kita tidak segar. Ya akhirnya seperti itu lagi. Dan air yang di endapan lama kelamaan berbau. Coba buktikan. Kan? Pakaian yang lama disimpan gak dipakai, biar baru di laundry waktu itu, tetapi lama kelamaan juga berbau. Saya baru bongkar-bongkar anak-anak itu, yang bongkar Adi, sampai ratusan pakaian. Jadi si Lili cari-cari, barangkali ini ada yang saya bisa pakai. Ada yang saya bisa pakai, masih muat, saya masukkan, saya cium, bau, rata-rata bau. Jadi saya cuci lagi. Padahal ada juga yang masih ada kantong plastik laundry-nya. Gitu loh. Tapi karena jarang dipakai. Kehidupan kita kalau jarang dipakai juga bau. Kehidupan kita yang jarang bergerak juga tentunya tidak sehat. Jadi yuk kita kerjakan bagian kita, Allah mengerjakan bagiannya. Sekali lagi ingat ada 3 hal. Yang pertama apa? Tidak memaksakan kehendak. Kita berikan kedaulatan kepada Tuhan yang menentukan apa yang terbaik buat kita. Yang kedua, tidak meragukan ketuhanannya, kuasanya, dan kebaikannya. Kita percaya kok, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Sudah sekian lama sakit saya kayak begini, gak bisa sembuh.
Ya cemen, kalau Tuhan mau, bisa Tuhan, bisa. Pikir, yang mati aja bisa bangkit. Ya dong? Yang mati tuh, yang udah gak ada harapan, kalau udah mati kan udah gak ada harapan. Yang mati aja bisa dibangkitkan. Apalagi cuma ya stadium sekian, yang udah gak ada harapan dokter ngangkat. Tapi kan masih hidup. Yang mati aja Tuhan bisa bangkitkan. Kalau Tuhan mau. Ya, kalau sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dan yang ketiga, yuk belajar taat. Taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi kalau Tuhan tolong kita, gak cuma sekedar kita bersaksi, tetapi kita kembali ingat dan mengucap syukur dan mempergunakan semua yang Tuhan telah karuniakan. Semakin dorong kita cinta Tuhan, semakin dorong kita persembahkan hidup buat Tuhan. Bapa, ku persembahkan hidupku. Yuk kita angkat lagu pujian ini. Mari kita bangun diri, kita akhiri firman Tuhan yang telah kita dengar bersama.